Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga di hari Jumat ini di siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang hingga bisa bersama lagi untuk belajar di kelas Matan Tutfatul Atfal. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir nanti. Baiklah, untuk membuka, mengisi dan juga menutup kepada Ustazah Wiwin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, kaifa halukunna? Umi Aryati, Umi Catur, Umi Sina, sehat ya? Ya, alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah, Allah. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita, yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal yang alhamdulillah kemarin terakhir sudah sampai pada bait 11 ya, Umi ya. Iya, 11 dan 12. Baik, insyaallah nanti kita masuk di bait 12 ya, di pembahasan tentang idgham bila gunna insyaallah. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita mengharap Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dengan doa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tafadhal Umi, videonya kita pakai yang baru ya. Sebentar saya lihat halamannya. Oh, sekarang pembahasan ikhlab ya, Umi ya? Iya, ikhlab. Ikhlab, sebentar. Cekkan halaman. Halaman berapa Ustazah ya? Sebentar, Om. Di 140-an kayaknya. Coba di 140-an. Iya, iya. Di 141 ya. Ikhlab. Iya. Baik, sambil menunggu kita meraja dulu ya, Umu Aryati. Iya, Kita lupa setoran dulu ternyata ya, Masya Allah. Baik, tafadhali Om disetorkan bait yang kemarin kita pelajari ya. Kemarin bait berapa itu? Bait 11 12. Baik, tafadhal. Yang meraja di bait 11 dan 12. Setoran apa? Ya, baik Ustazah. Bait 11 bab kedua nun sukun dan tanwin al-nuni as-sakinati wa tanwini.
Bait ke-11 dalil pengecualian idgham. Dalil izhar mutlak. Illa iza kanal bikil matin fala tud'im kadunya thumma zinwanitala. Illa kecuali iza jika kana baru ada bikil mati dalam satu kalimat fala maka jangan tud'im diidghamkan. Kadunya seperti pada kata dunia, thumma kemudian sinwanin dan kata sinwanin tala selamanya. Nah, Masya Allah, lanjut bait 12. Ke-12 bab ke-12 wasani idghamu bi ghairi gunnah fil lami warrasum makarrirana. Dan bagian yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, yaitu untuk huruf lam dan ro yang dibaca takrir. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillah khairan. Baik, kita sedikit murojaah pada bait ke-11 ini adalah dalil dari pengecualian idgham atau bisa juga dalil dari izhar mutlak ya. Baik, pada bait ini dijelaskan illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kat dunya tsumma sinwanin tala. Itu kecuali jika ada huruf idgham dan jika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimat, fala tudghim, maka jangan diidghamkan ya, seperti pada kata dunia tsumma sinwanin, kemudian pada kata sinwanin tala selamanya. Baik, berarti dunia dan sinwanin ini tidak boleh dibaca idgham, melainkan dibacanya apa, Umi? Izhar mutlak. Iya, dibaca izhar mutlak, yaitu jelas. Berarti ya. Baik, Masya Allah, barakallah. Kemudian pada bait yang ke-12 ini adalah dalil dari idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Ya, idgham sendiri artinya memasukkan ya sesuatu. Kemudian bila gunnah itu tanpa gunnah. Bila atau bi ghairi itu artinya tanpa gunnah. Berarti idgham tanpa gunnah. Hurufnya ada dua, apa saja hurufnya, Umi? Lam ro. Ya, lam dan ro. Masya Allah. Cara membaca idgham bila gunnah adalah tidak didengung tanpa dengung. ya, dileburkan tanpa dengung. Baik, Masya Allah. Santi mumtazah, barakallahu fiik. Baik, sambil menunggu Misina, kita mulai saja ya. Kita lanjut ke bait selanjutnya, yaitu bait 13 insya Allah. Ini pembahasan tentang ikhlas. Baik, kita baca dulu matannya. Bait yang ke-13. Wasarisul iqlabu indal ba'i. Pardon? Wasalisul iqlabu indal ba'id. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Sekali lagi. Wasarisul iqlabu indal ba'i. Wasalisul iqlabu indal ba'i. Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bi gunnatin ma'al ifani. Ikhfa'i. Ikhfa'i. Insyaallah, barakallah. Baik, kita tarjim sama-sama ya Betul, silakan dicatat. Di sini artinya adalah wasalisu
artinya dan yang ketiga dalam kurung dari hukum nun sukun dan tanwin. Berarti yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu adalah iqlab. Ya, iqlab. Indal ba'i. Inda itu ketika bertemu ya. Ketika bertemu al-ba'i, huruf ba. Jadi iqlab itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Kemudian miman. Miman ini dibaca berubah menjadi mim. Ya, miman dibacanya berubah menjadi mim. Bigunnatin dengan dengung atau gunnah. Ma'al ikhfa'i serta diikhfakan atau disamar-samarkan. Seperti itu. Baik, saya ulangi lagi. Wasalisu dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu adalah iqlab. Indal ba'i yaitu ketika bertemu huruf ba. Miman dibaca berubah menjadi mim. Bigunnatin serta digunnahkan ya atau didengungkan. Ma'al ikhfa'i serta disamar-samarkan atau diikhfakan. Baik. Sudah mencatatnya Umi? Ya, saya baca lagi ya Ustazah. Nah, tahaddal. Ya, asalisu. Wasa, pakai wa. Wasalisu dan yang ketiga dari hukum non sukun adalah al-iqlabu, iqlab, inda ketika bertemu al-ba'i, huruf ba, mim, ya miman ya. Dibacanya berubah menjadi mim. Biunatin, dengung, ma'a serta al-ikhfa, disamarkan atau ikhfa. Nah, bigunnatin dengan dengung boleh ya? Biunatin dengan dengung. Oh iya, Masya Allah. Bait 13 adalah dalil iqlab ya. Jangan lupa dikasih judul. Bait 13 adalah dalil iqlab. Baik, Masya Allah, barakallah. Kita bahas sedikit tentang artinya ya. Jadi, di sini dikatakan pada bait yang ke-13 dan hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab, yaitu ketika bertemu huruf ba. Maka cara membacanya berubah menjadi mim dengan dengung atau didengungkan ya, serta disamar-samarkan. Serta disamarkan atau diikhfakan seperti itu. Baik, boleh slide selanjutnya Umi PDF-nya. Baik. Bentar ya. Adapun di sini definisinya ya. Definisi iqlab menurut bahasa adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lainnya. Ini secara istilah. Secara bahasa. Iqlab secara bahasa adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lainnya. Baik, adapun secara istilah iqlab adalah qalbun nunis sakinah awit tanwini miman lafzun la khattan muhfatan bi gunnatin rindal ba'i, yaitu mengubah nun sakinah, nun sukun, awit tanwini atau tanwin miman menjadi mim. Lafzan secara lafaz ya. La khattan, bukan secara tulisan. Jadi maksudnya adalah iqlab secara istilah yaitu mengubah nun sukun atau tanwin menjadi mim secara lafaz atau
secara lafaz itu maksudnya diucapkan ya, diucapkan. Tetapi tidak dalam bentuk tulisan, hanya ketika kita melafazkannya saja. Tayyib. Kemudian mukhfatan, kemudian disamar-samarkan bigunnatin dengan dengung indal ba'i ketika bertemu dengan huruf ba. Tayyib. Lanjut Umi slide selanjutnya. Sampai di sini Umi ada yang ingin ditanyakan dulu tentang iqlab? Jadi suaranya disamarkan, diganti ke ba ya Ustazah ya. Iya betul. Jadi yang disamarkan itu suara nun Suara sukunnya. nun sukunnya. Iya. Mim mim ya disamarkan menjadi mim seperti itu. Taib. Micatur. Ya, Ustazah. Slide selanjutnya, Afwan. Oh iya. Taib. Kemudian cara membaca iqlab. Jadi cara membaca iqlab sama persis dengan cara membaca ikhfa syafawi. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa mim yang diikhfakan saat bertemu huruf ba. Adapun cara mengikhfakannya maka terdapat dua pendapat yang diamalkan oleh para ulama. Yaitu yang pertama dengan menyisakan sedikit celah antara dua bibir. Jadi ini cara pertama ketika membaca ikhfa syafawi dan iqlab, yaitu dengan tidak merapatkan kedua bibir dengan sempurna ya, melainkan ada sedikit celah, tapi celahnya nggak banyak. Jadi mim mim celahnya itu coba diletakkan jari kelingking di bibir, di antara bibir. Mim mim. Nah, kira-kira celahnya seperti itu. Kemudian cara kedua dengan merapatkan kedua bibir secara sempurna, tetapi ya kalau di PDF ini dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama ya, tetapi ada tapinya. Boleh menempelkan dua bibir dengan sempurna dengan rapat, tapi jangan ditekan, jangan sampai mim mim apalagi ditekuk bibirnya. Mim ditekuk ke dalam mim. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi hanya sekedar dirapatkan saja. Mim mim. Nah, seperti itu. Tayyib. Nah, kalau kita lihat dari segi bacaan iqlab sendiri, dia itu ada 3 cara ya. Yang pertama ada intibaq, yang kedua ada infiraj, dan yang ketiga ada iltimas. Baik. Intibaq yaitu menempelkan dua bibir dengan sempurna ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Intibaq yaitu menempelkan dua bibir dengan sempurna, tapi ini ada sedikit tekanan, jadi agak ditekan sedikit, tapi tidak berlebihan. Mim, nah itu disebutnya intibaq. Kemudian cara yang kedua ada infiraj, yaitu dengan tidak menempelkan dua bibir dengan sempurna. Maka ketika membunyikan iqlab akan tampak bagian gigi sedikit. Ya, celahnya seperti tadi, yaitu dari kelingking ya. Mim, nah seperti itu. Itu namanya infiraj. Nah, kalau iltimas, cara yang ketiga yaitu iltimas, menempelkan dua bibir dengan sempurna, akan tetapi tidak disertai dengan tekanan. Ini yang membedakan antara iltimas dan intibaq. Kalau intibaq ada sedikit tekanan, kalau iltimas tanpa adanya tekanan. Seperti itu ya Umi ya. Kira-kira kalau Umi baca iqlab, Umi pakai cara yang mana dari 3 cara tadi? Kalau biasanya yang nomor 1, intibaq. Intibaq, berarti dirapatkan dan ada sedikit tekanan ya? Iya, biasanya. Baik, tidak apa-apa, Masya Allah boleh. Namun jangan sampai berlebihan tekanannya, apalagi sampai menekuk bibirnya ya. Baik. Kemudian ada tambahan di sini, dari ketiga cara di atas, yang paling utama atau yang paling tepat menurut ulama yaitu adalah cara yang ketiga, yaitu iltimas. Kenapa?
karena dengan cara ini lebih mengena dan lebih tepat. Bahkan Umi yang tadi aja dulu. Lebih tepat ya, seperti itu. Ikhwanya dapat, terus gunahnya dapat, mim dan baknya juga tampak jelas. Baik. Sekarang kita praktek membaca iqlab dulu ya. Umi mau dari buku apa dari PDF-nya? Serah aja, sama aja Ustazah. Dari PDF juga nggak apa-apa. Oh boleh, tafadhol. Atau di slide selanjutnya lagi Umi, coba Afwan. Lagi. Oke, ini. Tayyip. Boleh yang ini Umi? Ya, Ustazah. Baca ta'awudz Ustazah. Boleh, dari basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mim ba'di. Sekali lagi. Mim ba'di. Lanjut. Amrik. Lagi. Amburik. Bunyinya panjang. Amburik. Amburik. Satu lagi. Ambihum. Salah. Ambihum. Sekali lagi. Ambihum. Masya Allah. Baik. Nah, di sini juga dijelaskan tanda baca untuk iqlab ketika nun sukun bertemu ba, yaitu ada tanda mim kecil ya di atas nun sukunnya. Seperti yang kita lihat pada PDF-nya. Baik. Lanjut Umi di slide selanjutnya. Nah, kalau ini tanda iqlab ketika tanwin bertemu dengan huruf ba. Ada juga tanda mim kecil di atas tanwinnya ya, di atas huruf yang berharokat tanwin. Baik. Lagi Umi slide selanjutnya. Ya, samiun ya. Bentar. Ya. Oke. Cukup ya. Baik, jadi Umi, iqlab itu terjadi apabila nun sukun ya, jadi iqlab itu terjadi apabila apa Umi? Nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Huruf ba. Iya, berarti huruf iqlabnya hanya ada Ba satu. Satu saja, hanya ba saja. Nah, Masya Allah. Baik, ahsanti mumtazah. Nah, yang di PDF ini adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca iqlab. Yaitu kesalahan yang pertama, tergesa-gesa dalam membacanya. Sehingga gunahnya tidak dibaca dengan sempurna. Contohnya, mimba di itu kecepatan ya. Jadi gunahnya tidak diberikan dengan sempurna. Kemudian kesalahan yang kedua, merapatkan bibir terlalu rapat seperti yang tadi dijelaskan ya, untuk yang menggunakan cara intibak dan iltimas. Nah, kalau dia terlalu merapatkan bibirnya itu berarti itu masuk dalam kesalahan dalam membaca iqlab. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu menyisakan celah yang sangat lebar di antara kedua bibir bagi yang memilih untuk merenggangkannya atau bagi yang memilih dengan infiraj. Ya, jadi celahnya itu terlalu besar seperti itu. Nah, itu juga termasuk dalam kesalahan ketika membaca iqlab. Kemudian yang keempat, tidak membaca sesuai dengan riwayat yang sampai kepadanya. Jadi dia hanya asal-asalan saja gitu bacanya, tanpa tahu hukum asalnya dan cara yang tepat yaitu seperti apa. Kemudian yang kelima, memanjangkan huruf yang berada sebelumnya.
Yaitu berarti misalnya mim ba'di yang dipanjangkan itu mimnya. Seperti mim ba'di. Nah itu salah. Jadi mimnya nggak boleh panjang. Nggak boleh mim ba'di. Tapi mim ba'di. Seperti itu ya. Saya slide selanjutnya Umi. Oh habis ya. Baik. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, Umi, kita cari contoh iqlab di Al-Quran deh ya. Boleh ya? Boleh. Ya, boleh. Umi pilih di surah apa saja bebas. Tafadhol. Ini di surat sih 85. Surah apa? Ya, silakan dibaca, Baik, Ustazah. Surah apa yang Umi? Kazzabat Samud wa Adun bil qari'ah. Ya, ikhfanya yang mana? Wa adum bukan ya. Bukan Ustazah, salah. Oke. Salah. Nah, ini. Fahal taro lahum mim baqiyah. Ya, coba sekali lagi. Fahal taro lahum mim baqiyah. Ya, suaranya terputus ya. Apa? Bukan ikhlasnya yang mana, Umi? Min baqiyah. Ada apa di sana? Nun sukun bertemu dengan ba. Iya, sukun bertemu ba. Jadi hukumnya Iqlab, ikhlas. Dibacanya melebur. enggak melebur. Kalau ikhlas, cara membacanya dirubah menjadi Jadi mim, mim ya. serta didengungkan dan diikhfakan ya. Ya, jadi perlu kita catat cara membaca ikhlas yaitu tadi yang dijelaskan miman bigunnatin ma'al ikhfa'i, yaitu dengan dirubah menjadi mim dengan dengung serta diikhfakan. Seperti itu. Itu cara membaca ikhlas. Jadi Baik. ya. Coba cari contoh yang dengan tanwin Umi boleh? Coba di Al-Baqarah aja deh, di ayat 18 tuh kayaknya ada. Di halaman 4. 18. Nah, Ya. Yang sumum bukmum itu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yarji'u. Iya, suara Umi hilang ya ketika membaca. Apaan? Sekali lagi Hilang ya? Umi. Fahum la yarji'u. Masya Allah.
Iklabnya di mana, Umi? Ini yang sumun. Iya, berarti di sana tanda iklabnya ada apa? Ada tanda mim. Iya. Kenapa terjadi iklab? Karena Karena terus apa sih namanya? Tanda tanwin, tanwin iya, ketemu tanwin dengan bertemu dengan bah. ba. Iya, tayyib. Jadi hukumnya menjadi iklab dan dibacanya dengan caranya Menjadikan nunnya jadi mim dan ya mengikhfakan ya dirubah menjadi mim dan dengan dengung dengan serta dengung diikhfakan. Iya, Masya Allah. Santi Mumtazah. Barakallah. Baik. Alhamdulillah kita kelas di bait tentang iklab atau pembahasan tentang iklab. Memang iklab tidak terlalu banyak pembahasannya ya, dan hurufnya pun mudah, yaitu cuman ba saja. Berarti apabila nun sukun atau tanwin menghadapi setelahnya ada huruf ba, maka sudah pasti itu hukumnya menjadi iklab, baik dalam satu kalimat maupun dua kalimat ya. Jadi iklab itu terjadi dalam satu maupun dua kalimat. Baik, insyaallah. Ustazah, izin bertanya boleh, Ustazah? Ustazah, suara saya kedengaran? Nam, Umi, nam. Ada. Apa masih di luar gitu? Itu Ya, ikrab itu mim ketemu ba ya, Ustazah. Jadi dia melebur ke menjadi mim gitu ya? Ikrab itu. apa Umi, suaranya kurang jelas ya, Umi ya? Kan jelas ya? Iya. Sebentar. Headsetnya nih mungkin. Namanya soalnya dari luar sih. Tadi dari. Mm. Ya? Masih belum ya, Belum? Kalau di Umi Masih Karim jauh? sama Umi Aryati, ya ini baru jelas nih. Baru jelas. Iya. Mau izin bertanya, Ustazah. Itu ikrab itu mim ketemu ba ya? Nun sukun, Umi. Nun sukun ya? Nun sukun. Nun sukun ketemu ba, dia menjadi iklab. Kalau mim ketemu ba itu dia jadi apa tuh, Ustazah? Gimana, Umi? Mim ketemu ba ada? Kayaknya ada ya mim ketemu ba. Iya, Ada ya? Ikhfa Syafawi ya. Ikhfa Syafawi. Itu Ikhfa Safawi ya? Kalau mim ketemu ba Ikhfa Safawi, kalau nun Iya. ketemu ba dia iklab ya? Iklab, nah. Saya masih kadang-kadang masih suka keliru itu. Masih suka Iya. ragu itu. Oh, berarti mim ketemu ba itu Ikhfa Safawi. Iya. Kalau nun ketemu ba dia iklab ya? Iklab, nah, betul. Tapi sama-sama digunakan, didengungkan sama-sama. Iya, cara membacanya sama seperti itu. Sama. Cuma namanya hukumnya aja ya, akam tajwidnya cuma hukumnya aja ya, beda ya namanya ya. Dan ketemu ba dia iklab, mim ketemu ba dia ikhfa safawi ya. Iya. Itu kadang-kadang suka terbalik gitu. Suka terbalik gitu. Iya, Baik Masya saja. Dan saya kira keren kesiran saja, Masya Allah. Allah. Boleh saja kalau misalkan itu bertanya-tanya gitu saja, Masya Allah. Ini masih di jalan ini, Ustazah. Umi Aryati, maaf ya. Masya Allah. Ya, Manila, Masih di jalan ini. Ya. Masya Allah. Iya, pengen belajar, tapi ada aja kalau jam segini tuh, Masya Allah. Masya Allah, semoga dimudahkan. Ya, Umi. Amin, ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik, ini kita sudah selesai di bait tentang iklab. Umi Aryati mau lanjut? Apa kita cukupkan dulu satu bait hari ini? Kayaknya cukupkan aja, Ustazah. Kalau kebanyakan takutnya nanti yang lain pada nggak bisa ngikuti. Ya, Umi Aryati kita ngapalnya juga kalau banyak-banyak bingung ya, Umi Aryati ya. Iya. Dimatengin aja gitu, Ustazah. Mungkin bisa dicari dari di Al-Quran. Kita mencari di Al-Quran, coba satu gitu. Mungkin di sini biar ini gitu, misalkan gitu. Diperluas aja, kita dimatengin. Tadi udah mencari di Al-Quran. Karena memang iklab Masya Allah. mudah ya.
Bukannya cuma satu huruf ba doang. Jadi nggak banyak insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Umi Aryati, Umi Sina dan Ya. Umi Catur. Jazakumullah Ya, khairan. apa Ustazah? Hari ini, Masya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan waqamatul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Hamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta. Atubu ilaih. Insyaallah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Win. Jazakallah khairan Ustazah. Ya. Izin lift.